Halo, sehat? Sehat, Kak. Oh, sehat. Rona. Mana nih suara Rona? Mukanya pada setengah-setengah nih, Kak. Setengah-setengah. Layarnya nggak full ya, Kak Opin ya? Iya. Ikutin Kanat semua ya, setengah-setengah. Ini kalau Kanat karena berdua sama Kak Opin. Yuk, diturunin dikit dong biar kelihatan. Hai Andrew. Nah, Andrew tuh. Andrew tapi jangan jalan-jalan, Andrew. Cari spot bagus ya. Nah, jangan di depan kamar mandi, Andrew. Nanti kalau ada yang mau masuk. Alia. Nah, yang pasti siap nih Alia nih. Hai, Kak. Halo. Stefan. Halo, Kak. Halo, Stefan. Evan. Halo Kak Natalia. Halo, Evan. Valerie. Vel. Kak, Mana matanya turunin doang? dikit dong kameranya Valerie. Kayak Rafael sama Daniel tuh ya Kak Alvin ya. Iya. Kelihatan Kelihatan full. mukanya tuh. Renhat. Aduh Renhat udah kayak abang-abang ya sekarang ya. Renhat. Udah abang ya? Belum. Oh belum. Tapi suaranya jadi berat Suaranya ya, Kak? jadi berat ya karena Alvin ya. Lama nggak mendengar suaranya. Kalian apain tiba-tiba sih semua berubah. suara kalian selama di rumah? Aduh, Fabio kecil, ada Fabio lagi, banyak sekali Fabio. Fabio berapa? Fabio? Device-nya. Fabio jangan pakai fake account dong. Aku Fabio, yang satu, Kak. itu ada dua. Fabio kecil siapa? Fabio kecil siapa? Nggak tahu, Kak. Handphoneku lagi ini, Kak. Lagi nggak dipakai. Hah? Oh, Handphone Fabio kecil itu lagi dicas, Kak. Oh lagi dicas. Oke Fabio, apa kabar? Baik. Baik. Coba background-nya boleh ditukar ke background sekolah minggu, Fabio? Kita lagi nggak mau main. Ada, Kak. Lupa download. Lupa download. Lupa download. Hai Michelle, Gwen. Mana Gwen nih nggak kelihatan ini? Gwen. Tutup matahari. Wah tertutup matahari. Gwen hari ini mau masak apa? Puding? Kue? Wah ini remaja Samuel ini apa nih gambarnya nih Kak Opin? Suara kakak kecil. Suaranya kecil. Oh hai Selena. Masih kecil. Suaranya kecil Kak. Jadi nggak kedengaran. Oh coba volume kamu gedekan, coba volume kamu. Volumenya digedekan. Yang digedekan. orang rumah suruh hening dulu. Iya. Mungkin berpengaruh. Ya. Yang lainnya suara kakak kecil juga enggak? Enggak Ya, besar ya. Oke, berarti disiapkan ya kidung ceria, kidung jemaat, Alkitab. Kita mau mulai ya semua ibadah kita pada hari ini. Udah semua nih ya, dibuka dulu kameranya supaya kita bisa melihat. Percaya walau tak melihat ya. Oke. Kita mulai aja ya Kak Opin ya. Kita sudah siap di sini untuk ibadah sekolah minggu kelas besar ya. Jadi artinya adik-adik udah siap sekarang di depan device-nya masing-masing. Mau laptop lah, mau handphone. Tapi jangan lupa semua Alkitab, buku catatan. Kemudian yang penting kidung ceria atau kidung jemaatnya sudah ada ya. Kita sapa dulu ya Kak Opin ya. Iya, boleh Kanat. Lagi dari rumah dibuka mic-nya gitu ya Kak Opin ya. Okay. Kalau kita bilang ya. Oke. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Selamat pagi Selamat pagi, Kak. Oh iya, belum gemuruh ya Kak ya? Belum. Masih ya? kayak suara cowok-cowok lebih Masih banyak. cowok-cowok, cewek-cewek pada kemana ini? Oke. Sekali lagi kali kan. Halo Kak. Ya, selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Itu kalau nadanya itu kalau tulisannya luar biasa. Harusnya luar biasa tuh luar biasa gitu dong nadanya dibedain. Semangat ya Kak. Semangat nadanya. dong. Coba kita lagi ya Kak Opin ya. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa.
Kayak belum pada sarapan kali karena lemes-lemes. Iya, lemes banget sih hari Minggu. Habis ngapain sih kalian? Habis olahraga? Oke, di mute lagi sekarang ya. Oke, kita sekarang mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah kita. Kita siapkan Kidung Ceria dan Kidung Jemaatnya. Lagu yang pertama nomor berapa nih Kak Opin? Kita buka dulu Kidung Ceria kita nomor 13. 13. Kidung Jemaat nomor 3. Oke, Kami Natalia. puji dengan riang. Saya buka nomor 3 ya, Kak Opin nomor 13. Oke. Nanti kita bernyanyinya kalau Kidung Ceria ya ayat 1 dan 2. Kalau nanti Kidung Jemaat kita nyanyikannya 1 dan 3. Ya, Kidung Jemaat 1 dan 3, Kidung Ceria 1 sampai 2. Syaratnya di unmute ya Kak ya. Ya. Semua harus dibuka supaya kita dengar suara-suara kalian. Siapa tahu sudah berubah ya kan. Jangan-jangan udah ada yang nggak bersuara. Bisa mungkin ya. Oke. Kita buat rame dulu Zoom kita dulu kan. Yuk adik-adik. Oke. Kita nyanyi di sini sama-sama ya. Ada Bang Michael. Silakan Bang Michael. Dicoret semua ya mic-nya ya Kak Opin ya. Ayo dong. Ayo dong dibuka dong mic-nya. Kita nyanyi sama-sama. Ayo dong kita buka semuanya. Ada yang ngantuk ke Godwin. Waduh. Ayo ya. Semuanya yang kuasa memantulkan sinarmu. Puji bagimu pada hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, raja kami pun serta. Wah, kode lagunya ya Kak Opin, kami puji dengan riang. Kenapa Kak Opin kita harus memuji Tuhan dengan riang? Karena kita kan sudah merayakan Paskah kan. Iya, apa namanya minggu hari ini? Minggu Kuasidomo Geneti. Nah, kalau Kak Natalia lihat bahwa kita tuh seperti bayi yang baru lahir, ya kan? Berarti karena kita sudah diampuni, sudah diselamatkan, hari ini kita harus memuji Tuhan dengan riang. Jadi nggak ada lagi tuh lemes-lemes ya Kak Opin ya. Nggak ada lagi yang sedih-sedih, Nggak cemberut-cemberut. ada lagi, orang udah manusia baru ya kan. Lahir Udah baru. dihapuskan dosanya oleh Tuhan. Oke, kalau gitu kita nyanyi lebih lanjut lagi. Yesus memanggil ya. Ya, kita nyanyi Yesus Bahwa memanggil. hari ini Yesus memanggil kita untuk beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Kalau Kak Opin nomor berapa Kidung Cerianya? Kidung Ceria nomor 214, 214. 214. Kalau Kidung Jemaat kita nomor 355. Oke, karena Tele buka nomor 355. Udah ketemu adik-adik? Harus semangat ya, karena Yesus sudah manggil loh nih. 355. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 ya Kak Opin. Ya, kita nyanyi. Oke, semangat nyanyinya. Semua unmute. Yesus memanggil, mari segera ikut saja. Jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh lagi pikir senang. Bebas hati pun tentu. Bersama Yesus dalam terang. Hidup yang kekal
Siar hatimu girang benar, pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Nah, tadi kita udah sungguh nanti kita akan senang Kak Opin, ya kan? Oh, bersama Yesus tuh pasti senang, baru kita akan Hati pun tentram. bebas dosa. Bebas Loh, dosa. siapa yang nggak mau bebas dosa? Tapi artinya kita harus setiap hari memperbarui diri kita supaya kita semakin lama semakin baik. Oke, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Kita akan nyanyi dulu tiap waktu tiap jam ya. Nanti adik-adik karena di kelas besar seperti kata Kak Domdom ya, semua lipat tangan, tutup mata, nggak ada yang melek-melek, lirik sana sini, tapi kita harus busuk dalam berdoa. Kayaknya tiap waktu tiap jam. Tiap waktu tiap jam, Yesus dengar doaku, siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu GKP Jematus Rawamangun pada minggu Quasimodogeniti ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, utuslah roh-Mu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang kekal yang ada di dalam surga. Pada pagi hari yang penuh sukacita, di hari Minggu yang penuh berkat, kami anak-anak sekolah Minggu melalui Zoom ini Tuhan akan mengucapkan syukur kami melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hari Paskah yang indah, hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian menebus dosa kami. Terima kasih juga untuk minggu ini. Karena hari ini kami mau mendengar lagi firman-Mu, bernyanyi untuk memuji nama-Mu. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan semua adik-adik kami di dalam rumahnya masing-masing, juga pada orang tuanya. Supaya kami boleh mengikuti kebaktian ini dengan seksama. Temani kami dan biarlah kami boleh berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pemberontakan kami, jadikan kami jadi kudus dan dengan kekudusan kami menghampiri hadirat-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Oke, amin. Nah, kalau minggu lalu kita udah dikasih aktivitas ya Kak Opin ya, sudah Kak. membuat cokobol. Siapa yang belum buat di sini? Yang belum buat ada? Atau bahkan belum ambil Kak. Oh iya. Nggak Belum buat karena ambil. belum Oh iya, ambil. harus segera dibuat loh. Harus segera diambil karena nanti malah Kak Natalia yang buat, Kak Natalia lagi yang makan ya Kak Opin ya. Oke, gimana perasaannya waktu membuat cokobol tersebut gimana? Coba coba yang ini nih, si Rafael sama Daniel, kolaborasi kalian berdua membuat cokobol tersebut, gimana perasaannya? Happy nggak? Senang Kak. Oh, senang. Kenapa senangnya? Karena kenapa kalian berdua senang membuat cokobol itu? Karena rasanya enak Kak. Oh, aktivitas kali ini enak ya, udah disuruh bikin, dimakan sendiri gitu ya. Kan biasanya cuman mewarnai, nggak bisa dimakan ya Kak Opin ya. Oke, sekarang jadi itu enak. Coba kita kalau dari yang
perempuan dari Anggun dengan 2 adiknya ya laki-laki. Oh, Itu iya. gimana Anggun? Coba Kayak itu Anggun. buatnya juga seru ya Kak, Seru kalau ya, videonya tuh ya. gimana? Adiknya bantuin nggak tuh Anggun? Coba Anggun. Nggak ada suaranya. Suaranya Bantuin dikit-dikit, Kak. bantu dikit-dikit. Bantu apa nih? Doa. Bantu ini gimana? Bantuin buat cokobalnya. Oh, cokobalnya. Jadi dia bantu nyicipin atau gimana nih? Tapi mereka senang ya? Senang ya? Oh, senang. Oke, senang. Oke, jadi semuanya ternyata dari yang laki-laki juga harus bisa membuat kue, Kopin Iya, ya. bukan Ya kan? hanya perempuan aja. Hanya perempuan aja. Ternyata bikin cokobal. Jadi besok minggu depan selanjutnya kita bisa ya Kak? Kita bikin aktivitas bikin kue bolu. lagi ya, bikin bolu. Terus bolunya dibawa ke sini ya Kak Opin ya. Wah, seru ya. Tapi seru adik-adik. Nah, aktivitas itu sebenarnya adik-adik udah bisa lihat nanti di live streaming pagi udah ya Kak Opin ya. Pagi atau ya. yang fullnya di YouTube sekolah minggu. Sekolah minggu. Jadi kalau yang tadi belum sempat lihat aja ya Kak Opin ya, mampir di situ ya. Boleh dicek. Oke. Nah, sebelum kita mau 2 minggu lalu kayaknya ada ayat hafalan ya Kak Opin ya? Iya betul banget. Kira-kira adik-adik menghafalnya? Iya, jangan sampai kita nggak inget ya. Iya. Oke, kita buka dulu ya. Tadi Kakak Nat share screen dulu ya. Semoga kalian ingat ya. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke. Iya. Siapa yang mau duluan? Ya, kayak lagi pada sibuk buka Alkitabnya, Kak. Oh iya. Grace, Kak. Nah, Grace, apa Grace? Kata yang pertama apa Grace? Abis kata yang ini. Kagak bakal bisa itu rambut panjang begitu. Apa Grace? Dianiaya, Pak. Kenapa? Dianiaya. Dianiaya, kita lihat nggak dianiaya? Oh iya benar. Oke lanjut. Siapa yang mau coba di sini? Abis kata sebab. Ayat. Siapa tuh? Pak. Alia. Alia ya? Ya. Ya. Apa ya Alia? Kebenaran. Kebenaran. Kak. Oh ya benar. Lanjut. Siapa Laki-laki lagi? dong ya Kak Opin ya. Laki-laki dong. Daniel, Kak. Daniel ya. Oke. Daniel apa? Mereka. Mereka ya. Mereka. Mereka lah. Adalah Orang lah. Siapa yang ini selanjutnya laki-laki? Kamu mau laki-laki? Siapa tuh? Arsena, Kak. Oh, Arsena. Arsena ya. Silakan Arsena. Kerajaan. Kerajaan. Coba kita lihat kerajaan bukan ya. Oh, di sini ada sorganya ya. Di sini. Ya, betul. Kerajaan sorga. Lanjut. Perempuan sekarang. Saya, Kak. Siapa? Anggun, Kak. Oh, Anggun. Oh, Anggun ya. Silahkan. Kamu. Oke, benar. Terus lanjut lagi. Laki-laki. Siapa tuh? Rafael, Kak. Oh, Rafael. Apa Rafael? Aku. Aku. Oh iya benar. Terus lanjut. Perempuan lagi. Yang belum. Yang belum. Yuk. Valerie. Vel. Apa Vel? Aku, kamu, dan dia. Bukan ya? Kita. Valerie. Vel. Valerie Love. Siapa? Selena. MNA First. Apa tuh? Ini Selena itu. Selena bisa nggak? Oh, belum ketemu di ayatnya. Lanjut. Perempuan ya tadi ya? Michelle. Oh ya Michelle. Silakan Michelle. Dicela. Apa? Dicela. Oh, Dicoba. Dicela. Oke, terus lanjut. Laki-laki Stepan. Dianiaya. Oke, kita lihat Dianiaya. Oke, lanjut. Fabio. Mukanya serius sekali, Kak. Fabio.
Aduh, Dima. Bentar Kak, kasih aku waktu 2 menit. Oh, lama amat. Baru 1 Samuel menit. lah, 1 menit. Samuel. 10 Samuel detik. Marpaung. 2 menit keburu apa nih? Difitnah. Difitnah. Coba kita lihat. Oh Oke. iya benar, terakhir. Yang terakhir. Siapa yang mau terakhir? Terakhir siapa mau? Iya Kak. Evan, ya silakan Van. Fabio. Udah Evan. Aduh, jahat Kak. Jahat. Oke. Sekarang Fabio dari awal sampai akhir. Silakan Fabio. Baca. Nggak usah baca. Yuk, apa? Fabio. Oke. Fabio ada Alkitabnya di depan. Ayo Kak Fabio. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oke, terima kasih Fabio. Fabio hafal sekali ya, waduh. 2 menit tadi. Fabio ngafal atau baca tuh? Ngapal Kak. Oh ngafal, aduh. Besok Kak Dom-Dom lebih panjang Harus lagi lebih ya panjang nanti lagi, ya. Kak. Aduh, oke, terima kasih ya Fabio. Ayat 10 loh tadi kakak minta, tapi kamu hafal sampai 12 ya. Oke, baik sekali ya. Oke, jadi adik-adik, itu untuk ayat hafalan kita pada hari ini. Sekarang kita mau mendengarkan cerita. Nah, ceritanya habis Pasca ada lagi nih cerita yang menarik ya, Kak Opin ya. Kak. Ada kelanjutannya, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya Kak Opin ya. Ya, kita nyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 114 atau Kidung Jemaat nomor 12. Yuk, Ya, siapkan, yuk. Kidung Ceria 114 atau Kidung Jemaat nomor 12. Anak-anak pujilah. Kita bernyanyinya ayat 3 dan 4 ya adik-adik. 3 dan 4 ya adik-adik ya, jangan salah. Sekolah minggu inilah tempat memujinya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendak-Nya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Oke. Sekarang kita siapkan semua untuk mendengarkan. Mau di-unmute dulu ya. Adik-adik semua, kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati adik-adik kami semua, bisa mendengarkan berita sukacita hari ini, mengerti dan bisa melakukan dalam hidup kami. Berkati adik kami, berkati juga kakak guru sekolah minggu, Kak Dondom yang memberikan, menceritakan tentang pelajaran ini. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi adik-adik semua, salam. Kita akan mendengarkan berita sukacita pada pagi hari ini. Kalau minggu yang lalu, dan minggu-minggu sebelumnya, dan minggu sebelumnya lagi. Ya, sebelumnya lagi waktu kita Natal. Waktu kita Natal, kita bergembira, Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang turun ke dunia untuk mengajari dan memberikan pada kita kabar sukacita. Kita semua melakukannya kan adik-adik ya. Adik-adik, sepanjang masa pandemi, adik-adik, kami kakak-kakak guru sekolah minggu mengharapkan semua adik-adik tanpa kecuali mengikuti ibadah ini melalui live streaming ataupun melalui Zoom. Gitu ya adik-adik ya. Jadi kita sudah tahu ceritanya mulai dari Tuhan Yesus lahir, besar, berjalan dari desa ke desa, dari kota
di danau di tepi danau menyampaikan firman Tuhan, dan kita juga mendapat cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemane, kemudian dijual oleh Yudas, lalu Yesus disalib, dicaci, dimaki, kemudian disalib dan mati di kayu salib. Nah, hari Minggu lalu kita merayakan kebangkitannya dalam Paskah. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita baca Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ayo kita baca bersama-sama ya. Adik-adik baca di rumah, dipandu sama kakak ya. Judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Kak, suaranya kecil, ia Kak. berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di situ dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik semua, setelah kita merayakan Paskah kebangkitan Yesus, terus berkali-kali menampak dirinya kepada murid-murid. Yesus pada suatu hari Yesus datang di tengah-tengah murid-muridnya menampakkan diri. Tetapi saat itu Thomas tidak ada di situ. Thomasnya itu ngambek ya gitu ya. Thomas ngambek, tapi murid-muridnya tahu bahwa Yesus datang menampakkan diri, maka mereka menceritakan kepada Thomas, Thomas, kami dong kemarin sudah bertemu sama Tuhan. Kami lihat dan saksikan sendiri Yesus datang. Terus apa kata Thomas? "Sekali-sekali aku tidak percaya. Aku tidak percaya kalau aku tidak melihat luka di paku di tangannya. Kalau tidak aku cucukkan jariku ke lambungnya, aku tidak percaya." Kata Thomas gitu. Lalu pada suatu hari, 8 hari kemudian, Yesus datang. Ya, Yesus datang dan pada saat itu Thomas ada. Lalu Thomas melihatnya juga, terus kata Yesus padanya, "Thomas, lihatlah. Masukkanlah tanganmu ke lubang paku ini dan lihatlah, masukkanlah ke lambungku." Itu kan, supaya kamu lihat gitu kan. Jadi Yesus langsung mengomongkannya ke Thomas. Terus apa yang dilakukan Thomas? Thomas langsung tersungkur dan berkata, kan Yesus berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," katanya Thomas gitu ya. Thomas tidak bisa berkata-kata apalagi karena Thomas sudah melihat dan percaya. Terus kata Yesus, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Begitu kata
Yesus kepada Thomas. Tadi kata Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ya, jadi adik-adik, sekarang Thomas dan Yesus sudah bertemu dan Yesus berkata, kalau berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, gitu ya. Kemudian sekarang bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan kita semua adik-adik? Ya. Apakah kita percaya? Ya. Apakah yang harus kita lakukan? Kita percayakah kita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian? Percayakah adik-adik? Kalau kakak Dom-Dom percaya. Kakak-kakak guru sekolah minggu semua percaya. Percaya bahwa Tuhan yang disalib, mati, lalu bangkit kembali dan disaksikan dan dipercaya oleh murid-muridnya. Dan sekarang Thomas juga sudah percaya. Bagaimana kita percaya kepada Yesus yang sudah bangkit? Dari mana kita tahu? Ya, adik-adik, kita percaya kepada Yesus yang bangkit karena kita membacanya dari Alkitab. Kan? Kejadian Yesus yang kita baca di Alkitab itu adalah kejadian sekitar 2000 tahun yang lalu. Alkitab kita adalah Alkitab yang berisi cerita yang dituliskan oleh saksi-saksi yang melihat peristiwa itu dan dengan bantuan Roh Kudus mereka menuliskannya. Maka adik-adik dari mulai bisa membaca, sudah membaca Alkitab kan? Sudah tahu ceritanya di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, adik-adik sampai kitab Yohanes, adik-adik bisa membaca tentang kegiatan dan apa yang dilakukan Yesus sepanjang hidupnya di dunia. Jadi maka adik-adik punya kan Alkitab masing-masing di rumah, kita punya di rumah, lalu Alkitab kita itu kita baca dan kalau di sekolah minggu, Alkitab itulah yang kita pelajari setiap minggu kalau saat kita datang ke gereja. Tapi masa pandemi adik-adik membacanya di rumah, begitu kan? Nah, Alkitab yang kita baca itu berisi tentang kabar baik yang dibawakan oleh Yesus. Kita baca, kemudian kita mengerti dan kita percaya. Percaya harus ada aktivitasnya, ya. Percaya kita tidak melihat lagi Yesus karena Yesus kan sudah pergi ke surga, ketemu Bapaknya di surga. Tetapi pada saat Yesus di dunia ada banyak kegiatan-kegiatannya yang kita pelajari di Alkitab kita. Alkitab kita bercerita tentang semua hal, tentang masa kecilnya, waktu masa belajarnya, kemudian masa mengabarkan kabar sukacita kepada semua orang bersama murid-muridnya pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk itu. Kita percaya itu, kita percaya karena Alkitab itu dituliskan oleh orang yang menyaksikan kegiatan itu dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan jadilah dia. Jadi kan adik-adik punya kan semua itu Alkitab di rumah? Punya enggak ya? Punya enggak ya Alkitab? Siapa ya adik-adik yang tidak punya Alkitab? Ada enggak ya yang belum punya? Kalau belum masih ada yang punya, kasih tahu kakak ya. Jadi adik-adik, nah, jadi percaya yang kita pelajari hari ini adalah percaya pada bacaan yang sudah kita pelajari di sekolah minggu. Bacaan Alkitab yang kita baca di rumah. Lalu bersama ibu bapak kita belajar tentang firman Tuhan. Nah, zaman dulu, zaman perjanjian lama, ada Bapak Abraham yang percaya pada Tuhan. Bapak Abraham tidak diceritakan, udah ada belum ya, membaca enggak ya? Tidak. Tuhan Allah sendiri datang kepada Abraham, terus Abraham, pergi kau dari rumahmu. Berangkatlah, bawa saudara-saudaramu semua, berangkatlah.
Bapak Abraham tidak tahu kemana ya Tuhan suruh aku pergi ya. Tidak disuruh kemana-mana. Tapi Abraham percaya pada Allah sehingga Abraham pergi menuruti kemana Tuhan menyuruhnya. Karena pergilah, maka kau akan kujadikan menjadi bangsa yang besar. Ya kan, kita tahu bahwa semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, Abraham percaya, maka Abraham disebut bapak orang percaya. Adik-adik, kita seperti Thomas juga kita suka tidak percaya kalau kita tidak lihat. Tapi Yesus itu kita kenal, kita tahu dia dari firman Tuhan di Alkitab yang kita baca. Lalu firman Tuhan itu kita baca melalui Alkitab, lalu kita mengerti ceritanya dan kita percaya bahwa Yesus yang sudah bangkit itu adalah Yesus anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Thomas yang tidak percaya, yang percaya, aku percaya kalau aku lihat. Ternyata diperlihatkan nama Yesus dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, Thomas adalah orang yang teguh pendiriannya. Kalau dia sudah lihat dan sudah ini, maka kepercayaannya, imannya teguh dan dia langsung mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dia percaya dan dia mengakui tidak ada lagi ragu-ragu, tidak ada lagi setengah-setengah, tapi percaya maka dia katakan ya Tuhanku dan Allahku. Ya, adik-adik percaya pada Yesus melalui Alkitab, melalui bacaan kabar baik yang kita baca. Ya, adik-adik. Lalu setelah percaya terus apa, Kak? Nah, Thomas percaya karena dia melihat, maka dia katakan ya Tuhanku dan Allahku. Kalau kita nanti adik-adik membaca dalam Alkitab tentang Yesus, lalu katakan, lalu mengerti, lalu katakan ya Tuhanku dan Allahku. Iman yang mengatakan tidak ada orang lain. Engkaulah Yesus yang sudah bangkit dari mati untuk menebus dosa kami. Begitu kan adik-adik? Jadi mulai sekarang kita mengatakan bahwa aku percaya pada Yesus. Nah, cara aku percaya karena aku membaca Alkitab. Lalu nanti pilihlah waktu yang tepat, lalu bacalah tentang Yesus di Alkitabmu, ya, di Alkitabmu. Lalu bacalah dengan papa, mama atau adik-adikmu. Lalu ceritakanlah tentang Yesus yang ada di Alkitab itu, boleh dipoto, itulah aktivitasmu minggu ini. Nah, berapa ceritanya, Kak? Berapa yang kamu punya? Yang mana yang dibaca? Yang mana aja tentang Yesus, ya? Pilihlah tema yang cerita perjalanan Yesus, cerita yang mana? Kakak adik, kan ini kelas besar ya. Kelas besarnya bacalah, lalu lihatlah foto yang itu aktivitas itu di slide ini, boleh dalam posisi sedang duduk centil begitu, berfoto begitu, boleh berfoto di selesai makan malam, kan di rumah ya, selesai makan makan sore gitu ya, atau lagi tea time, lagi minum teh sore-sore, boleh ya. Ya, boleh pagi-pagi kalau papanya atau mamanya sempat, lalu bacalah ya. Bacalah cerita perjalanan Yesus. Karena dengan membaca tentang Yesus, adik-adik mengerti dan adik-adik percaya. Karena tadi dikatakan Thomas, kata Tuhan, berbahagialah walaupun kamu tidak bisa melihat. Tapi adik-adik, berbahagialah kamu percaya kepada Yesus karena kamu punya Alkitab, tempatmu belajar, tempatmu mengenal siapa Yesus itu. Itu ya adik-adik ya. Aktivitasnya sangat sederhana tapi tidak bisa sendiri, boleh sama mama, tambah adik sama papa sama mama gitu ya adik-adik ya. Itu ada foto seperti itu, tapi tidak mesti persis, tidak mesti harus di taman mini gitu. Pergi ke taman mini membaca Alkitab mau dipoto, atau pergi di mana lagi ya, di rumah orang, nggak mesti di rumah kita saja gitu ya adik-adik. Jadi cerita Thomas
mengajarkan kita mesti percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, yang sudah menyerahkan nyawanya dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita percaya walaupun kita melihat, tapi kita percaya bahwa kita boleh mengetahuinya dari Alkitab yang membawakan kabar baik, yang berisi tentang kabar baik. Begitu adik-adik ceritanya, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar cerita tentang Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi pada saatnya Yesus menampakkan diri dan menunjukkan kepadanya bukti yang akan membuat Thomas percaya. Tapi Tuhan, kami percaya kepada Yesus yang sudah bangkit dari mati menebus dosa kami. Maka kami sungguh berbahagia. Kami mau percaya kepada Yesus dengan cara bahwa kami akan rajin membaca Alkitab tentang cerita tentang Yesus, tentang rencana keselamatan dan rencana kabar-kabar keselamatan yang ada. Biarkan kami boleh melakukan aktivitas ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Kak Domdom untuk ceritanya. Tadi ada satu tokoh, siapa tadi yang percaya setelah namanya? Thomas. Atau siapa tadi nama lainnya? Siapa? Didimus. Oke, jadi Thomas adalah contoh, dia itu murid Yesus ya. Murid Yesus, dia murid Yesus saja tidak percaya sebelum melihat. Nah, dia udah pernah ketemu Yesus. Nah, apalagi kita ya kan, kita belum pernah ketemu Yesus, tapi tadi kata Kak Domdom, kita bisa lihat seperti apa Yesus perbuatannya ada di dalam Alkitab. Alkitab itu benar adik-adik isinya. Jadi artinya Alkitab nggak menarik Kak isinya. Ada isinya dari nama-namanya, apalagi perjanjian lama. Tapi itulah yang benar. Itu sudah kejadian tadi kata Kak Domdom dan ditulis oleh yang hidup pada zaman tersebut. Jadi itu benar. Jadi ada suaranya Pak. Ya, artinya pada saat itu adik-adik juga kepo ya. Kalau adik-adik kalau mau ngomong di chat aja ya, jangan langsung ngomong ya. Nanti kakak balas chatnya itu. Karena kalau nggak dengar suaranya di sini bagus. Di sana kalian lagi down ininya internetnya atau sinyalnya ya Kak Opin ya. Jadi di chat aja, nggak usah langsung diomongin di sini ya. Oke. Kakak mau bilang tadi ada aktivitas yang disuruh sama Kak Domdom, di sini kakak masih tampilkan. Pilihlah tema tentang cerita perjalanan Yesus. Yang diceritakan adalah, yang kalian baca adalah tentang Yesus. Banyak sekali tentang Yesus yang ada diceritakan di dalam Alkitab. Adik-adik pilih satu. Ya kan? Apa yang menarik yang akan dibaca oleh keluarga kalian? Bacalah bersama mama, papa, atau saudara. Saudara itu bisa kakak, adik, opung yang ada dalam satu rumah tersebut. Jadi nggak usah tadi kata Kak Domdom jangan baca di rumah orang lain ya. Bacalah di rumah masing-masing. Karena kan kita nggak boleh lagi sekarang martandang ya kan ke rumah orang lain ya kan. Bacalah itu bersama keluarga, ada mama, ada papa, mungkin waktunya tadi kata Kak Domdom habis makan malam ya kan, pada saat mau tidur ya kan bisa ya Kak Opin ya. Habis itu dibaca, pas dibaca jangan lupa difoto, kemudian dikirim. Nah, waktu dikirim dibuat keterangannya ayat mana sih yang kalian baca. Ya, jadi jangan cuman suasana di fotonya aja lagi baca Alkitab gitu. Tapi dikasih mungkin dari cerita apa judulnya gitu kan. Siapa tahu dia bacanya di Kejadian kan nggak ada Tuhan Yesus di Kejadian ya Kak Opin ya. Kalau baca Tuhan Yesus ada di mana Kak Opin kira-kira Kak Opin? Di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru tuh banyak cerita Tuhan Yesus ada di kitab Injil tuh ya kan. Makanya ditulis Lukas berapa, Markus berapa gitu. Jadi kalau kalian nanti bacanya di Mazmur nggak ada ya. Mazmur di situ cerita yang lain ada tapi cerita yang bukan tapi, Tuhan Yesusnya. Bukan Tuhan Yesus, tapi kan kita mau lihat bahwa cerita Tuhan Yesus. Jangan lupa ngirimnya jangan telat ya Kak Opin ya. Hari Sabtu jam 12 maksimal. Paling lama. Iya, jadi kalau misalnya dilihat gak ada pekerjaan saya berarti mamanya ngirimnya kelamaan. Ingetin mamanya, Ma sebelum jam 12.
Gitu. Apalagi ini foto gini cepet lah ya Kak Opin ya. Iya. Kan gak ada bikin-bikin rumbol Tapi lagi jangan kan. di foto doang nggak dibaca ceritanya Oh, karena salah juga nanti. Betul juga ya. Itu malah bikin foto keluarga ya. Iya. Foto candid aja. Iya, jadi harusnya nih lebih cepat. Kakak mau semuanya kirim di sini kan kakak kayaknya kayak Selena belum pernah kakak lihat itunya tugasnya. Reinhard juga belum Kak. Reinhard juga belum pernah, anak remaja juga belum Oh iya, pernah. anak remaja banyak nih. Iya. Emang susah kan? Enggak susah ya Kak Opin Enggak ya. dong. Semua temennya bisa, berarti kita juga bisa. Iya. Yang penting kita mau, ya kan? Kita berniat. Karena apa? Karena itu menjadi penilaian kita di sekolah minggu. Jadi bukan artinya kita virtual terus kita tidak mau melakukan aktivitas untuk menanggapi cerita ya kan kita juga harus tahu adik-adik ngerti nggak ya kan Iya, gitu ya Kak Opin ya? jangan-jangan masih pada bingung nggak ngerti ceritanya iya Kak. tapi ternyata kalau adik-adik ngirimkan aktivitas misalnya kayak bikin cokobol, oh berarti petunjuk kakak membuat cokobol tuh berarti benar, Iya. berarti jadi cokobolnya Iya, kan nggak betul. jadi kue pisang enggak kan? Nah itu artinya adik-adik mengerti. Jadi aktivitas itu untuk begitu, bukannya kakak kurang kerjaan, enggak. Tapi artinya kakak mau lihat adik-adik bisa enggak mengerjakan aktivitas yang kakak suruh. Oke? Semua harus kirim ya di sini ya. Oke, yuk. Ditunggu adik-adik. Ditunggu ya. Ya. Sekarang kita mau nyanyi menanggapi firman Tuhan pada hari ini tentang si Thomas ya. Kita buka Kidung Jemaat. Kidung Jemaat Kanatalia nomor 199. Ya, Kidung Cerianya tidak ada. Oh nggak ada, oke. Kidung Jemaat ya. Yang belum tahu kita dengarkan dulu ya. Kita nyanyinya ayat 7 sampai dengan ayat 9 ya, Ya, adik-adik. semua tentang Thomas. Itu lagunya ya. Kita ulang di ayat 8. Hai Thomas taruh jarimu ke dalam luka tubuhku, percayalah dengan teguh, haleluya. Lagi Thomas bersandung dan yakin ia berseru, ya Tuhanku, ya Allahku, haleluya. Jadi kita harus seperti Thomas dalam artian ya kita kadang tidak percaya sebelum melihat, tetapi artinya kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan itu yang harus adik-adik ingat cerita pada hari ini. Oke, jangan lupa ayat hafalannya juga ada ya Kak tadi ya? Oh nggak ada ya, ayat hafalannya nggak ada, berarti aman ya buat minggu depan? Oh iya ada, kata Kak Domdom, Yohanes 20, 29, coba dicatat. Yohanes 20 ayat 29. B. Oh, berarti ada B-nya. Yohanes 20 ayat 29 ya Kak. Ayo kita 29B. coba kita baca. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Wah, Pendek loh Kak ayatnya. pendek. Sekarang juga bisa kayaknya ya. Ya, Fabio ya. Gak pakai 2 menit. Balik ya. Oke, itu daerah hafalannya ya. Jadi coba yuk sama-sama di unmute, kita buka Yohanes 20 ayat 29b. Yuk, 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, diingat ya adik-adik. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan ya Kak Opin ya. Ya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik, persembahan adik-adik dititipkan ya sama mama papa untuk pergi ke gereja. Kalau bisa di kelas besar ini dipisahkan, misalnya ini persembahan Stepan, Semi. Jadi bawa ke gereja udah ada dipisahkan namanya ya Kak Opin ya. Jadi di sini kakak juga bisa melihat, oh ya berarti sudah diserahkan. Jadi nggak apa-apa nominal ya kecil juga nggak apa-apa gitu, tapi artinya itu dititipkan. Dan kalau misalnya memang dititipkan, ingat orang tuanya supaya dituliskan nama kalian di situ. Jadi kakak Natalia bisa lihat, oh adik-adik sudah menyerahkan persembahan kalian, gitu ya. Nanti diingatkan kepada orang tuanya. Oke, sekarang kita akan menyanyi lagu persembahan. Kita bernyanyi Bawa Persembahanmu. Adik-adik ke depan. Ya, oke. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, persembahannya boleh disampaikan secara tunai atau transfer bank atau langsung scan code yang ada di situ. Jangan lupa dikasih keterangan ya, misalnya mengantarkan langsung tunai ke gereja, ditulis misalnya Grace Sagala kelas kecil persembahan tanggal segini. Ya, nanti dititipkan kepada orang tua ya. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, adik-adik kita akan berdoa penutup seperti biasa, lipat tangan, tutup mata dengan baik. Kita nyanyikan lagi tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Ya, adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, Bapa kekal yang ada di dalam surga. Telah kami selesaikan ibadah sekolah minggu kami pada kelas Zoom saat ini. Terima kasih Tuhan untuk lagu pujian yang kami nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman Tuhan mengajari kami seperti Thomas yang tadinya tidak percaya kalau tidak melihat tanda luka di tubuh Yesus. Tapi setelah melihat dia jatuh tersungkur dan mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kami anak-anak-Mu adalah anak sekolah minggu yang percaya pada Yesus. Kami mau teguh seperti Thomas setelah percaya, mengatakan bahwa Engkau ya Tuhan adalah Allah kami. Kami percaya kepadamu bahwa Engkaulah
Juru selamat Kristus yang Tuhan, yang Allah Bapa turun ke dunia untuk menebus dosa kami, dosa manusia, dan melalui kematiannya Tuhan Yesus bangkit karena kami sudah diselamatkan. Kami jadi seperti bayi yang baru lahir yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan, terima kasih untuk cerita pada hari ini. Tuhan, kami juga bawakan adik-adik kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Temani dan lindungi, laksanakan aktivitas sekolah dan aktivitas lain, juga aktivitas pada minggu ini untuk membaca Alkitab bersama orang tua, itu dikirimkan pada kami. Tuhan, biarlah adik-adik kami boleh sehat dan penuh sukacita, sehingga pada masa pandemi tidak ada kekurangan suatu apapun. Juga orang tua yang merawat mereka, sehingga segala sesuatunya dapat tersedia pada waktunya. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan ucapan syukur kami melalui persembahan. Biarlah nanti persembahan itu diantar oleh orang tua ke gereja kami atau dikirim lewat transfer. Kami juga nanti akan mengumpulkan dompet peduli kasih kami yang kedua, sudah kami mulai beberapa hari yang lalu. Tuhan, biarlah semua ini boleh kami lakukan untuk pelayanan kami di sekolah minggu sesuai dengan keperluannya. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan kepada adik-adik kamu ini dan rencana pelajarannya yang akan datang. Bagi adik-adik yang masa ujian, temani mereka belajar, yang belajar biarlah semakin rajin dan yang sehat tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua kakak-kakak guru sekolah minggu. Berikan kami sukacita, berikan kami kesehatan, dan berikan kami juga imunitas yang tinggi sehingga kami tetap sehat menjalankan aktivitas kami melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menemani kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Nih di layar sudah ada link Tri EE dan sekolah minggu supaya adik-adik ngisi presensi ya Kak Opin ya. Ya. Aktivitas sama informasi persembahan. Ya, itu. jadi jangan lupa dicek selalu link Tri-nya sekolah Ya. minggu. Nah ini juga DPK, dompet peduli kasih anak sekolah minggu yang bulan ini yang kedua ya. Kemarin waktu bulan lalu adik-adik sudah memberikannya dan itu bagus ya adik-adik. Sesuatu yang bagus harus kita teruskan. Nah pada hari ini jika udah ada DPK di bulan yang kedua, adik-adik bisa membawakannya ke gereja titip dengan orang tua atau di via transfer tapi diberi keterangan bahwa ini untuk DPK ya. Oke. Nah adik-adik foto. Oh foto, oke. Kita foto dulu ya adik-adik, dibuka open kameranya. Yuk yang belum buka kamera boleh dibuka. Amsal, Dinda, Samuel, mukanya gelap. Ya. Nadine nih nggak pernah buka ya Nadine ya. Nadine ada nggak nih orangnya nih? Nadine? Nadine?
Oke. Ada tambahan personil, Kak? Oke. Oh iya ada Giovanni. Oke, udah siap. Dihitung ya dari Kak Natalia ya. Pose pertama. Oh, bajuan dikit. Kak Natalia mana sih? Oh iya, iya. Oke. 1, 2, 3. Stefan gayanya gimana itu Stefan? Samuel, jangan setengah. Nah. Oke, masa dipoto masih dimarahin juga ini ya. Aduh. Oke. Ria. Abraham mukanya setengah doang Itu katanya. kursinya kurang tinggi berarti ya Ria ya. Oke. Lanjut. Di rumah gua. Iya. Jadi Pose sinyal. kedua. Oke. Pose kedua. 1, 2, 3. Ya. Pose ketiga yang terakhir. Senyum paling kelihatan giginya. Coba yang terakhir kelihatan giginya. Giginya 1, 2, 3. Iya, di rumah boleh kelihatan gigi ya. Oke. Oke. Terima kasih adik-adik. Oh ya nanti jangan lupa aktivitasnya. Kemudian nanti diingatkan selamat ulang tahun ya di kelas ini ada ya Bang? Hah? Andrew, selamat ulang tahunnya Andrew ya. Semoga panjang umur. Sukses ya mau jadi kelas apa? Mau SMA ya? Ya. Mau SMA. Kak, mau nanya, Kak. Andrew coba di spotlight Bang Andrew. Kak, mau nanya Kak. Andrew. Nah, yang di kelas ini Andrew si Manung Khalid. Andrew, selamat ulang tahun Andrew. Hah? Sama Papa Rafael dan Papa Valeri. Oh iya, Papa Rafael ya. Oh, tadi ketemu sama Kak Natalia di lift. Selamat ulang tahun ya buat Papa Rafael dan Papa Valeri, Kak. Iya, Kak. Iya, selamat ulang tahun buat Papa Valeri. Titip salam ya. Semoga sehat dan sukacita terus ya. Semoga nanti suatu saat kita akan ketemu lagi. Kita bisa bersama-sama ibadah sekolah minggu di gereja kita ini ya. Oke. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti diingatkan jam 1 ya yang punya adik di kelas bermain dan junior. Diingatkan ya. Adiknya suruh bobo siang dulu sama makan siang dulu ya. Supaya nggak bete ya. Oke, dadah semuanya. Ya, Giovanni bobo dulu ya. Nanti ketemu nanti ketemu lagi ya. Halo, dadah. Dadah. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan kelas ini ya, yang punya. Dadah. Dadah.